Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bapak, guru matematika kalian yang santuy. Jadi hari ini kita lanjutin ya pembelajaran statistika kita dengan ceria tentunya. Yang kemarin kan kita sudah bahas tuh apa itu diagram lingkaran, garis, dan batang. Sekarang kalian Bapak ajarkan cara membaca diagramnya, cara menuliskan lagi diagramnya, cara menggambarkan diagramnya. Jadi gampang sih pelajaran kita tuh membaca, menggambar, menulis, membaca, menggambar, menulis, selalu seperti itu. Dari gambar kita baca, kemudian kita tulis, terus nanti kita gambar lagi boleh, terus kita baca lagi, terus kita tulis lagi. Kurang kerjaan ya. Oke, lanjut aja. Kita lanjut ke bagian tentang latihan-latihan soalnya. Oke, ini latihan-latihan soalnya yang nomor 1 sudah ya. Nomor 2, nomor 3, nomor 1 sudah kemarin. Nomor 2. Oke, nomor 2, gambarlah diagram lingkaran dari data mahasiswa Indonesia yang belajar di luar negeri sebagai berikut. Wow, di luar negeri, men. Di luar negeri ada USA, Inggris, dan lain sebagainya. Itu kalau membacanya dari kiri ke kanan ya. Ada dari Amerika itu sebanyak 216 mahasiswa dan lain sebagainya. Kalian sudah paham tentang itu pasti. Hal yang urgent yang paling pertama harus kita lakukan atau kita cari adalah mencari N atau jumlah. Karena untuk diagram lingkaran itu kita mainnya persentase. Persentase ada yang masih ingat? Persentase itu adalah N kecil dibagi N besar dikali 100%. Nah, kalau N kecilnya itu tergantung masing-masing jurusan yang mau dipakai. Misalnya dari USA, N kecilnya berarti 216. Oke, nggak usah banyak ngomong lagi, kita langsung tambahkan saja. 216 kita tambahkan ya. 6, 3, 9, 6, 20. 2, simpan 2 di sini. 3, 5, 13, 20 lagi. 22 ya. 2, 4, 7. 720 kita dapatkan N besarnya 720. Sekarang kita hitung masing-masing untuk persentase dari masing-masingnya ya. Nah, untuk USA itu akan mendapatkan persentase sebesar 216 dibagi 720 dikali 100%. Ini hasilnya 0,3. Ya, 3 kalinya ya. 8 ya, 0,3 dikali 100% akan menghasilkan 30%. Oke, untuk Inggris. Untuk Inggris, persen sama dengan kita gunakan yang 113. Berarti 113 dibagi 720 dikali 100%. Ini hasilnya 113, 720, kalau kali 100 dulu 0,16 kali 100% atau sekitar 16%. Gampang ya. Berikutnya lagi yang Jepang. Jepang itu 76. Maaf, bukan 76. 86 ya. 86 dibagi 720 dikali 100%. Maka hasilnya 86 itu dekat dengan 113, 0,12. Iya, sekali 100%. Maka hasilnya adalah 12%. Kalau statistika kalian boleh menggunakan kalkulator ya. Kalau Bapak enggak. Sebagai latihan. Tapi kalau untuk siswa bolehlah. 143 per 720 dikali 100% itu akan menghasilkan ini 0,19 nanti ya, 198. Oke, 0,20 nanti kita sederhanakan ya. 100% akan menghasilkan 19,8 atau 20% pembulatannya. Yang terakhir tenang, kita nggak usah pakai rumus yang seperti ini, langsung kita jumlahkan saja, kemudian berapa sih sisanya gitu. Jadi ini dijumlahkan 30%,
ditambah 16% sudah 46 tuh, ditambah 12% 58, ditambah 20% 78, maka hasilnya adalah ini, maaf ya, semuanya ini 100% dikurangi itu. 100% dikurangi semuanya ini. Maka 100 dikurang 78 tadi ya, hasilnya adalah 22%. 22%. Nah, kalau mau bikin lingkarannya, gampang sekali. Ini kalian gambar yang rapi nanti menggunakan koin atau apapun, dan diharapkan jelas. Oke, kita gambarkan lingkaran, kemudian memiliki titik tengah. Dari manapun terserah. Katakanlah dari USA, itu berarti kita mulai dengan 30%. Kalau kita anggap ini adalah separuhnya, 50%, dan ini adalah 25%, 25%-nya, maka 30% kita tinggal tambahkan sedikit ke sini. Oke. Nah, ini bagian untuk USA, yaitu sebanyak 30%. Berikutnya, Inggris mendapatkan jatah 16%. Ini aja nih, sisanya tadi berapa ya? 30 sampai ke 50% ya. Berarti ada 20% lagi, sisanya 20% kita tempatin untuk yang pas aja. Belanda 20%. Nah, berarti sisa 50-nya buat kalian bertiga rebutan. Inggris 16%, yang sebenarnya kita bagi 3 aja kalau lebih enak, tapi kan kita mau lebih akurat lagi. Jadi ada 16, 12, dan 22. 22 yang paling besar kita sisipkan untuk ini kan 25 nih. Maka 22 tuh sedikit ke sini. Itu untuk Jerman D 22%. Kemudian apalagi berikutnya kita gunakan untuk yang Jepang 12%, 16%. Sebenarnya kalau kita bagi 2, tapi karena 12% itu harusnya lebih sedikit, maka kita taruh ke sini 12% untuk Jepang dan 16% untuk Inggris. 16% untuk Inggris. Oke, begitu dia sketsa dari diagram lingkarannya. Sekarang kita coba bahas untuk soal nomor 3. Gampang semua ya sebenarnya ya. Gambarlah diagram garis sekarang, bukan lingkaran lagi, garis ya. Ini daftar jumlah buku kayaknya sih yang dibeli atau yang dipinjam ya, selama bulan-bulan tertentu, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Itu ada 6 bulan. Oke, jumlah bukunya ada sekian. Dan kita lihat, ini adalah jumlah yang meningkat. 5, 9, 20, 23, 30, 40, dan kayaknya sih untuk pembelian buku enggak ya. Ini jumlah buku berarti buku yang terakumulasi. Juli ada 5, Agustus sudah ada 9 nih, September 20, Oktober 23, November 30, dan Desember 40. Maaf ya, ini soalnya nggak begitu jelas untuk dispesifikasi. Berarti ini jumlah buku yang terakumulasi ya. Agustus berarti nambahnya 4. September 20. Untungnya ini diagram garis. Jadi diagram garis itu kita awali dengan sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X, sumbu Y. Nah, biasanya untuk yang sumbu X itu adalah yang produk, label, dan lain sebagainya. Nah, untuk hal ini sumbu X-nya bulan. Dan yang untuk jumlah-jumlah banyak, pokoknya yang bersifat kuantitatif, itu biasanya ada di sumbu Y. Kuantitatif tahu ya? Kuantitas. Kuantitas itu jumlah, kalau kualitas itu mereknya, labelnya, dan lain sebagainya. Oke, jadi untuk X itu adalah bulan. Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Kita tulis dulu. Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Nah, kemudian jumlah bukunya 5-40. Oke, berarti Bapak bagi sebanyak 8 turus dan masing-masing punya 5 jenjang. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8-nya mentokin di sini aja. Maaf nih garisnya Bapak panjangin lagi. Oke, 8-nya di sini. Jadi ini 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, dan 40. Kemudian untuk bulan Juli itu ada 5. Agustus 9, berarti mendekati dari 10. Kalau 10 ini berarti Agustus di bawahnya. Ini Bapak kasih tanda dulu sebagai pembatas, Agustus di bawahnya. September itu adalah 20. Oke, kita kasih pembatas untuk September dan bertemunya di sini. Kemudian Oktober itu 23. Oke, 23 mungkin sekitar sini. 23 untuk Oktober. November 30, enak ya angkanya genap. Maksudnya genap nggak di pas di sebelum atau setelahnya, ada di bilangan di sini. Oke, Desembernya banyak sekali, itu adalah 40. Dan untuk membuat diagram garis itu mudah sekali, kita tinggal menghubungkan titik-titik yang sudah kita tandain tadi sehingga membentuk diagram garis. Tada, gimana? Gampang ya? Next, nomor 4 dan nomor terakhir nih. Lukislah diagram batang dari data berikutnya. Lukislah diagram batang. Oke, sekarang diagram batang. Kalau garis yang kurus-kurus, batang nanti yang gemuk-gemuk, mudah dan jelas gitu untuk dilihat. Banyak sepatu bulan. Untuk bulan Agustus adalah 842. Oke, ini naik turun ya angkanya. Lukislah diagram batang dari data. Jadi seperti tadi juga ya, kita misalkan untuk X itu yang bulan, dan kita misalkan untuk Y itu adalah banyak sepatu. Seperti tadi, merek atau label X dan banyak sepatu itu jumlah ya, maka Y yang kita gunakan. Mungkin kita perhitungkan dulu ya. Yang paling kecil kan 562, sedangkan yang paling besar 920. Antara 562 sampai 920, kalau kita mau bikin 8 kelas seperti ini, itu kan ada 360 bagi 8 ya, 360 nih. Terus kita bagi 8 kan menghasilkan 45 tiap kelasnya. Oke, kita mulai dari 560 sampai tambah 45, tambah 45, tambah 45, terus sampai 920. Kita bikin dulu sumbu X. Oke, karena dia perlu banyak, Bapak panjangkan saja. Ini sumbu Y-nya, kita ambil keuntungan di garis ini. Juli, Agustus. Oh ya, kita bikin lebih panjang daripada biasanya ya, karena diagram batang kan tebal-tebal. Mulai dari Agustus, ini untuk bulan. Bulan, kita tulis bulan. Yang ini Y, yaitu banyak sepatu. Agustus, September, Oktober, November, dan Desember. Kemudian untuk banyaknya mulai dari 560 ditambah 45 terus. Oke. 1, kita bikin 8 ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini 560 tambah 45, 605 ya. 560 tambah 45, 605, tambah 45 lagi, 650, tambah 45, 695, tambah 45, 740, tambah 45, 785, tambah 45, 830, dan tambah 45 lagi, maka hasilnya adalah, nggak sampai 920. Oke, tambah 45, 875, tambah 40 lagi ya, kita tambahkan satu kelas lagi, yang mana hasilnya ini 920, ternyata 9 kelas dia ya.
920. Maaf nih tulisannya agak berantakan karena mepet-mepet. 920-nya yang paling atas nih, Bapak tuliskan di sini 920. Nah, Agustus dia ada 842. Itu kita ambil di 830 sampai 875. Kita perkirakan saja seperti ini. Oke, kita tetap di tengah-tengah ya. Tetapi kita ambil jarak sekitar setengahnya Agustus, kemudian sekitar pertengahan Agustus sampai September, tapi jangan sampai mepet. Nah, kita ambil jaraknya sekitar segini-segini aja tebalnya. Maka kalau kita hubungkan, titik Agustus itu akan menjadi titik tengahnya, titik tengah puncaknya ini. Dan batas-batasnya itu akan menjadi batangnya. Nah, itu Agustus. Kemudian untuk September 780 dekat dengan 785, kita ambil titik yang mendekati 785. Oke, dan ini adalah September. Sama seperti tadi, kita gunakan yang setebal Agustus. Jadi nggak beda ya tebalnya ya. Oke, untuk Oktober 864 masih di atas Agustus. 864 Oktober. Kita gambar lagi setebal bulan-bulan sebelumnya. Jadi usahakan sama. Dan ini cuma sketsa ya, Bapak nggak bisa rapi kalau di secara digital. November 920, nah ini yang paling puncak. Yang ternyata dia di bulan November, bukan Desember ya. Bapak kirain Desember tadi. Oke, ini November. Dan yang terakhir adalah Desember 562. Justru dia yang paling bontot, yang paling bawah. Nah, seperti ini. Oke. Maaf. Kita tinggiin lagi sedikit. Oke. Nah, ini dia tentang diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Silahkan kalian catat dan tanyakan ke Bapak dengan cara komentar dengan bahasa yang sopan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.